Oke, kita lanjutkan pengajiannya. Ini masuk dalam bab bayani wujuhil ihram, ya, macam-macamnya ihram. Wa anahu yajuzu ifrad haji wa tamattu wal qiron. Bolehnya menyendirikan haji atau tamattu dan juga qiron. Nah, ini macam-macam haji. Sudah sampai di nomor hadisnya titik 121, ya. Titik 121. Wa hadatsani Abu Ayyub Al-Ghailani. Wa hadatsani Abu Ayyub Al-Ghailani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadatsani Abu Ayyub Al-Ghailani hadatsana Bahzun hadatsana Hammadun an Abdirrahman an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, dari Ibu Aisyah, qalat, berkata siapa Ibu Aisyah, labaina, membaca talbiyah kami, bil haji, dengan haji. Membaca talbiyah ini maksudnya membaca niat ihram. Niat ihramnya itu untuk haji, untuk mengerjakan ibadah haji. Hatta sehingga idza kunna, ketika telah ada kami, bisarifa di tanah Sarif, bisarifa di tanah Sarif, hitu maka head aku, hitu maka head aku. Nah, ketika Aisyah ikut bersama dengan Rasulullah, bersama dengan para sahabat-sahabatnya mengerjakan ibadah haji dan sudah keluar dari Madinah menuju Mekah, ya. Ketika dalam perjalanan sampai di tanah Sarif, tiba-tiba Aisyah haid. Nah, fatakhola, maka masuk alaiya atasku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana, dan aku, abeki, sedang menangis aku, abeki menangis aku. Lalu Rasulullah mendatangiku, dan pada saat itu aku sedang menangis. Sedang menangis. Ini hadisnya seperti di atas ini. Wasaqo, dan menggiring siapa Hammad al haditha, pada hadis, binahwi hadisil majisun, dengan semisal hadisnya majisun di atas. Jadi kisah yang berikutnya sama dengan yang dikisahkan oleh al-majisun di atas. Ghairah, hanya saja atau selain, anna Hammadan, sesungguhnya Hammad, laisa tidak ada fi hadithihi, di dalam hadisnya Hammad, di dalam hadisnya Hammad, lafal fakana maka ada opo al hadyu hadyu itu ya bisa dikatakan hewan kurban, hadyu, ya. Kalau memang namanya itu ya hadyu itu. Ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin, dan Abu Bakar. Wa Umar, dan Umar. Wa Dzawil Yasarah, dan Dzawil Yasarah.
Hanya saja di dalam hadisnya Ahmad tidak ada lafal maka hadiah itu bersama Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan Dzawil Yasaroh. Nggak ada kalimat tersebut. Summa kemudian ahalu ihram mereka hinarohu ketika berangkat mereka. Hinarohu ketika berangkat mereka, berangkat menuju Mekah ya. Kemudian mereka ihram, mereka Nabi, kemudian Abu Bakar ya, Umar, kemudian Dzawil Yasaroh ya, mereka semua ihram. Mereka semua ihram bersama dengan Nabi. Wala dan tidak qauluha ucapannya Aisyah. Maksudnya ini tidak ada juga ucapannya Aisyah di dalam hadisnya Hamad, yaitu lafalnya wa ana dan aku jariyatun perempuan kecil ya, gadis atau seorang gadis haditsatus sinni yang masih baru umurnya, maksudnya masih muda. Haditsatus sinni yang masih muda. An asu mengantuk aku. An asu mengantuk aku. Fayusibu maka mengenai wajahku mukhiratar rahli sandaran kendaraan. Nah, tidak ada lafal ucapannya Aisyah yang mengatakan wa ana jariyatun haditsatus sinni an asu fayusifu wajhi mukhiratar rohli. Jadi saya itu adalah seorang gadis kecil yang masih sangat muda umurnya, dan aku mengantuk maka wajahku terkena atau mengenai sandaran kendaraan. Ya, kalimat itu nggak ada. Ya, meskipun ada beberapa kalimat yang tidak ada, tapi tidak menghilangkan esensi atau inti dari hadis. Ya, bahwa hadis ini menceritakan tentang kisahnya Aisyah yang pada saat itu ikut haji bersama dengan Nabi, tetapi tiba-tiba haid. Nah, kemudian Nabi nang-nengi istilahnya apa ya? Menghibur pada Aisyah dan selanjutnya. Insya Allah kemarin sudah sebelum hadis ini sudah disampaikan. Hadatsana Ismail bin Abi Uwaisin hadatsani Khali, yaitu Malik bin Anas, wa hadatsana Yahya bin Yahya, qala berkata siapa Yahya bin Yahya, qara'tu membaca aku ala Malikin atas Malik an Abdurrahman dari Abdurrahman bin Al-Qasim, an abihi dari bapaknya Abdurrahman berarti Al-Qasim, an Aisyata dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afroda menyendirikan siapa Nabi
menyendirikan siapa Nabi al-hajja pada haji. Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah menyendirikan haji. Maksudnya beliau melaksanakan haji ifrad. Memang menurut hadis ini Nabi itu hadisnya ifrad. Jadi secara lafal ya hajinya Nabi itu ifrad, akan tetapi hakikinya Nabi itu hajinya kiron ya. Nabi itu hajinya kiron. Kenapa? Karena Nabi ya haji itu dengan membawa unta sebagai hadyu. Ya, Nabi itu haji dengan membawa unta sebagai hadyu. Nah, inilah yang menguatkan bahwa Nabi itu haji kiron. Walaupun atau seumpama Nabi itu ifrad, ya Nabi nggak perlu membawa hadyu. Tetapi karena Nabi membawa hadyu, maka Nabi itu hajinya bukan ifrad ya, tapi Nabi itu hajinya haji kiron. Wa hadatsana Muhammad bin Abdillah bin Numairin, hadatsana Ishaq bin Sulaiman an Aflaha bin Humaidin an Al-Qasim an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata siapa Aisyah, kharajna keluar kami ma'a Rasulillah bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muhillina dengan orang-orang yang ihram, bil haji dengan haji. Suatu ketika kata Aisyah, kami pernah bersama dengan Rasulullah ihram untuk haji. Fi ashhuril haji, di dalam beberapa bulan haji. Fi ashhuril haji sudah. Wa fi hurumil haji, ya. Wa fi hurumil haji, dan di dalam ihramnya haji, dan di dalam ihramnya haji. Jadi Aisyah itu menceritakan kisahnya bersama dengan Nabi yang ikut keluar ya di bulan haji ya, dengan ihram untuk haji. Jadi memang sudah meniatkan dirinya mau haji semuanya. Nabi bersama dengan sahabat, bersama dengan istrinya Ibu Aisyah. Walayalil haji, dan beberapa malam haji. Hatta sehingga nazalna bertempat kami di Sarifah, di tanah Sarif. Nah, keluar bersama dengan Nabi sampai dengan beberapa malam, sampai ya, kami bertempat di Sarifah. Fakharaja, lalu keluar ila ashabihi, pada sahabat-sahabatnya Nabi. Saya ulangi ya. Fakharaja, lalu keluar siapa Nabi, ila ashabihi, pada sahabat-sahabatnya Nabi. Nah, ketika belum sampai di kota Mekah, baru mau sampai di kota Mekah, Nabi bertempat di tanah Sarif. Lah, di sanalah Nabi memberikan pengumuman kepada para sahabatnya. Faqala, lalu bersabda siapa Nabi, malam yakun ma'hu minkum hadiyun fahaba ayyaj'alaha umrotan falyaf'al. Nabi memberikan pengumuman,
Man barang siapa lam yakun yang tidak ada, lam yakun yang tidak ada ma'hu bersamanya man, minkum dari kamu sekalian, hadiyun hadiyu, fa'ahabba lalu senang dia, ayyaja'ala bahwa menjadikan dia ha pada setelah matinya bumi. Ha pada apa ini? Ha pada ihram umroh ya fal yaf'al maka kerjakanlah, waman dan barang siapa karena yang ada iku mau bersamanya hadiyu yo fala maka tidak. Nah, Nabi kemudian bersabda kepada para sahabatnya, barang siapa yang tidak membawa, atau barang siapa dari kalian yang tidak membawa hadiyu, lalu kalian senang untuk menjadikannya sebagai umroh, ya, maka kerjakanlah, fal yaf'al. Jadi bagi yang tidak membawa hadiyu, maka supaya umroh, ya, maka supaya melaksanakan umroh. Nah, waman kana ma'u hadiyun fala, bagi yang tidak membawa hadiyu maka tidak perlu lukar. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa sebagian dari sahabat Nabi yang pada saat itu ikut bersama Nabi, itu ada yang melaksanakan umroh karena dia membawa unta. Namun sebagian yang lain ada yang umroh lalu lukar. Jadi kalau umroh lalu lukar itu kan berarti tamattu, ya. Kalau dia membawa hadiyu kan berarti dia hajinya haji kiron. Nah, hajinya haji kiron. Nah, maka pada saat itu memang sebagian dari sahabat Nabi itu ada yang mengambil haji kiron, ada yang mengambil haji tamattu atau melaksanakan haji tamattu, ada juga yang melaksanakan haji ifrad, haji ifrad. Nah, oleh Nabi pada saat sampai di tanah tanah Sarib tadi, ya, itu oleh Nabi diperintahkan khusus yang tidak membawa, ya, dan khusus yang membawa hadiyu. Faminhum maka sebagian mereka al-akhidu, orang yang mengambil biha pada umroh, watariku dan orang yang meninggalkan laha pada umroh. Nah, sebagian mereka ada yang mengerjakan umroh dan meninggalkan umroh, yaitu miman dari orang lam yakun yang tidak ada ma'ahu bersamanya orang hadiyun hadiyu.
Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak membawa hadyu. Karena mereka tidak membawa hadyu, nggak membawa unta, maka mereka melaksanakan umroh. Mereka melaksanakan umroh. Jadi kalau ngaji haji kayak gini nih, umpama di situ belum bisa memahami gitu kan. Nah, nanti insya Allah kalau sudah karena memang haji itu amalan yang perlu dilihat atau ya dengan panca indera betul gitu loh. Artinya perlu dirasakan, perlu dilihat dan lain sebagainya. Nah, biasanya nanti kalau sudah minimal sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, ya insya Allah sudah mulai bisa. Faham, maka adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakana maka ada ma'ahu bersama Nabi al-hadyu. Pada saat itu Nabi memang dari rumah atau dari Madinah itu memang sengaja membawa hadyu. Nah, ini yang menjadikan hajinya Nabi itu haji kiron. Wa ma'arijalin, dan bersama beberapa laki-laki min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi, dan juga termasuk beberapa laki-laki sahabat-sahabatnya Nabi. Lahum, bagi mereka kuwatun, kekuatan di sini maksudnya kekayaan, orang-orang yang mampu membeli hadiah atau mampu membeli hadyu. Jadi dari rumah itu memang sekiranya mampu membawa hadyu. Fadakhala, maka masuk alaya atasku Aisyah, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Nabi menemuiku, wana, dan aku abeki, menangis aku. Dan saat itu saya dalam keadaan sedang menangis. Faqala, lalu bersabda siapa Nabi, ma yubeki, sayang, ma yubeki, ma apakah yubeki yang membuat menangis engkau, yang membuat menangis apa maki padamu gitu. Jadi ma yubeki itu maksudnya kamu tuh nangis kenapa sih? Kamu kenapa nangis sayang? Qultu, berkata aku Aisyah, suami itu telah mendengar aku kalam, maka pada kalammu, ma ashabika, pada sahabat-sahabatmu, fasami itu, lalu mendengar aku bil umrati, dengan umrah. Jadi Aisyah berkata, saya tadi dengar jenengan berbicara kepada sahabat-sahabat jenengan, dan saya dengar kalau jenengan perintah supaya mereka umroh. Karena pada saat itu Aisyah nggak bisa umroh, tapi Nabi belum tahu. Qala, bersabda siapa Nabi, wama, kenapa laki bagimu? Emang kamu kenapa sih, Dek? Nah, kamu kenapa sayang? Loh, bukannya kalau saya perintah umroh kan kita membawa hadyu nih. Nah, bukankah kalau seperti ini kita berarti kita kemudian umroh bersama dengan mereka itu? Ayolah kita umroh. Nah, fakultu, lalu berkata aku Aisyah, la usolli, tidak sholat aku. Oh alah, tibakno. Nah, ternyata yang menjadikan Aisyah itu sedih, ya, tidak bisa umroh bersama dengan Nabi dan para sahabat yang lain, itu karena Aisyah lagi nggak sholat. Nah, ternyata karena Aisyah lagi nggak sholat, Aisyah dalam keadaan tidak suci, ya sudah, Aisyah tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa mengerjakan ibadah umroh. Qala, bersabda siapa Nabi, Qala, bersabda siapa Nabi,
fala yadhurruki, maka tidak membahayakan padamu, fala yadhurruki, maka tidak membahayakan atau memberatkan ki padamu. Nah, Nabi kemudian mengadem-ngademin Aisyah. Nabi kemudian memberikan hiburan, maksudnya itu menghibur pada Aisyah dengan cara Nabi mengatakan fala yadhurruki, it's okay Aisyah, tidak masalah. Nah, slow aja, santai aja, kamu nggak usah khawatir seperti itu. Fakuni, maka jadilah engkau, jadilah kamu, atau ada kamu, fi hajjiki, di dalam hajimu. Fakuni, maka ada atau jadi kamu, fi hajjiki, dalam hajimu. Fa'asa, maka barangkali siapa Allah ayyarzuqa, memberi rizki siapa Allah ki padamu, ayyarzuqa, memberi rizki siapa Allah ki padamu, ha, pada haji. Wa inama, dan sejatinya anti, engkau, kamu Aisyah, iku min banati Adam, termasuk keturunannya Nabi Adam, termasuk keturunannya Nabi Adam. Kamu kan termasuk keturunan Nabi Adam, Aisyah. Di mana kataba, telah menulis siapa Allah alaiki, atasmu, ma, apa-apa, kataba, yang telah menulis, kataba, yang telah menulis siapa Allah alaihina, atas mereka anak turun Nabi Adam. Nah, inilah peran daripada seorang suami, ya. Suami itu ketika melihat istrinya bersedih hati, sedang gundah gulana, sedang, ya pokoknya lagi, bahasa kerennya itu apa sih? Galau. Nah, lagi galau, ya, lagi frustasi. Nah, seorang suami ya mestinya harus bisa ngadem-ngademin situasi, harus bisa menghibur kepada istrinya, ya. Makanya Nabi pertama kali mengatakan fala yadhurruki, sudahlah Aisyah, no problem, tidak masalah, selobe. Nah, kemudian Nabi bersabda, fakuni fi hajjiki fa'asallahu ayyarzuqakiha, kamu tetaplah berada di dalam hajimu, barangkali Allah akan memberikan rizki, ya, haji kepadamu. Artinya nggak apa-apa, itu sudah terlanjur terjadi, ya, masa mau gimana, ya. Ibaratnya misalkan kita sudah punya plan A, ya, tahu-tahu karena cuaca dan lain sebagainya plan A-nya nggak jadi, akhirnya harus mengerjakan plan B. Nah, inilah Nabi memberikan suatu gambaran, kamu tidak usah khawatir, ya. Tetaplah kamu di dalam hajimu, ya, atau maksudnya di sini adalah barangkali nanti Allah akan berikan haji lagi kepadamu. Nah, kalau misalkan sekarang kamu memang betul-betul nggak bisa haji, ya nanti Allah akan ganti, ya, di suatu saat nanti Allah akan memberikan haji kepadamu. Dan sejatinya engkau itu adalah anak turunnya Nabi Adam. Allah telah menulis, ya, catatan, ya, Allah telah menulis catatan tentang kehidupanmu. Nah, artinya di sini, ya, artinya
di sini Nabi memberikan motivasi kepada Aisyah, nggak usah khawatir, nanti kalau wayai bisa haji ya haji. Namanya orang haid itu kan susah untuk ditunda. Apa ya mau disumpel, nah, kan nggak bisa kan, namanya haid. Gitu. Walaupun sekarang sudah ada obatnya sih, sekarang ada obatnya. Jadi kalau diperkirakan di hari-hari tanggal mau haji atau di hari-hari tanggal umroh, kalau misalkan melaksanakan ibadah umroh gitu kan, nah itu nanti bisa diperkirakan ada obat-obat tertentu yang bisa menyetopkan haid. Nah, ada yang seperti itu. Nah, tapi poin yang diambil di sini adalah Nabi itu bisa memberikan hiburan untuk Aisyah. Apalagi ditambahkan dengan Aisyah itu adalah manusia biasa, ya, anak turunnya Nabi Adam. Dan Allah sudah menulis qadar untuk Aisyah. Jadi semuanya dikembalikan kepada batasan dari sang kuasa. Kabeh iku dibatasi kang kuwasa. Nolak qadar iku ora bisa. Ya, semua itu dibatasi oleh yang maha kuasa, oleh Allah. Nah, kita nolak qadar itu tidak bisa. Maka dengan diberikan pandangan seperti itu, Aisyah pun bisa mereda, ya. Qalat berkata siapa Aisyah, fa kharajtu maka keluar aku fi hajjati di dalam hajiku. Hatta sehingga nazalna bertempat kami minan di Mina. Akhirnya Aisyah keluar di dalam hajinya. Artinya beliau tidak melanjutkan pekerjaan ibadah haji, ya. Tapi ya beliau hanya melakukan hal-hal yang memang bisa dilakukan bagi orang yang haid. Sampai seperti itu Nabi tiba atau Nabi bertempat, ya, di tanah Mina, di Mina. Fatatohartu, lalu bersesuci aku. Fatatohartu, lalu bersesuci aku. Tempatnya unggul-unggulan. Mana tadi? Suma kemudian tufna. Mohon maaf ya. Fatatohartu, lalu suci aku. Maknanya suci dari haid. Fatatohartu, lalu suci aku. Akhirnya ketika sampai di Mina, Aisyah pun suci. Setelah suci, suma kemudian tufna, tawaf aku bil baiti di Baitullah. Wa nazal, dan bertempat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhassoba, al muhassoba gitu ya, pada muhassoba, nama suatu tempat. Nah, kemudian Nabi bertempat di muhassoba. Fada'a, lalu memanggil siapa Nabi Abdurrahman pada Abdurrahman bin Abu Bakar. Lalu Nabi memanggil sepupunya Aisyah yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar. Faqala, lalu bersabda siapa Nabi, ukhruja, keluarlah kamu bi ukhtika, dengan membawa saudara perempuanmu, minal harami, dari tanah haram. Dah, sekarang Mas Soleh kamu antar sepupu kamu ini, ya, kamu keluarkan dari tanah haram. Fatuhila, lalu ihram siapa Aisyah bi umrotin, dengan umroh. Kemudian Aisyah supaya ihram umroh, ya, niat ihram umroh, niat membaca ihram umroh itu. Thumma, kemudian litatuf,
supaya tawaf kamu bil baiti di Baitullah. Nah, setelah ihram kemudian sholatlah di Baitullah, tawaf di Baitullah ya. Tawaf di Baitullah. Fa ini maka sesungguhnya aku Nabi antadiru menunggu aku kuma pada kalian berdua. Nah, silahkan kalian melakukan hal yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, dan saya nanti akan menunggu kalian berdua. Hahuna di sini. Nanti saya tunggu kalian di sini. Kala lalu berkata siapa Aisyah. Akhirnya Aisyah pun nurut dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Fa kharajna maka keluar kami Aisyah, fa ahlaltu lalu ihram aku. Thumma kemudian tuftu tawaf aku bil baiti di Baitullah. Was Sofa dan Bukit Sofa wal Marwati dan Bukit Marwah. Akhirnya Aisyah pun ihram, kemudian tawaf mengelilingi Baitullah dan Sofa Marwah. Fajina lalu datang kami Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa dan beliau Nabi min manzilihi dari tempat duduknya Nabi. Saya ulangi ya. Bahwa dan beliau Nabi fi manzilihi di tempatnya Nabi. Saya tadi apa fi manzilihi? Iya, di tempatnya Nabi. Min jaufil laili di tengah malam. Min jaufil laili di tengah malam. Nah, setelah Aisyah itu umroh ya, tawaf ke Baitullah, tawaf Sofa Marwah ya. Kemudian Aisyah mendatangi Nabi yang pada saat itu Aisyah di tengah malam ya, mendatangi Nabi, di tempatnya. Mendatangi Nabi di tempatnya. Ya, tempat ketika Nabi janjian itu tadi. Kan sebelum Aisyah berangkat, itu kan Nabi sudah bilang dengan Aisyah, nanti kita ketemuannya di sini ya. Janji ya. Nah, ternyata setelah Aisyah selesai melaksanakan ibadah umrohnya, ya, maka beliau pun menemui Nabi di suatu tempat itu. Faqala lalu bersabda siapa Nabi, hal adakah farukti selesai kamu? Udah selesai umrohnya. Kultu berkata aku Aisyah, na'am ya, nggih Nabi, sudah selesai saya umrohnya. Akhirnya fa'adzana lalu memberi pengumuman siapa Nabi fi ashabi pada sahabat-sahabatnya Nabi birrohili untuk berangkat menuju ke Mekah. Nah, kemudian setelah Nabi bertanya, kamu sudah selesai? Aisyah menjawab, iya sudah kok. Kemudian Nabi memberikan pengumuman kepada sahabat-sahabatnya untuk berangkat. Ayo kita berangkat. Ayo kita berangkat. Fa kharaja lalu keluar siapa Nabi? Famar lalu lewat siapa Nabi? Bil baiti di Baitullah. Fatofalu tawa siapa Nabi bihi di Baitullah. Qabla sholati subuhi sebelum sholat subuh. Thumma kemudian kharaja keluar siapa Nabi, maksudnya pulang
ilal Madinati menuju Madinah. Jadi setelah Nabi perintah kepada para sahabat-sahabatnya untuk berangkat, ya, Nabi pun melewati Baitullah. Lalu beliau tawaf di Baitullah sebelum sholat subuh. Nah, ini namanya tawaf pamitan. Ya, namanya tawaf pamitan. Nah, di dalam tawaf pamitan atau tawaf wada. Tawaf wada. Nah, tawaf wada atau tawaf pamitan itu adalah tawaf yang dilakukan ketika akan pulang. Tawaf yang dilakukan ketika akan pulang. Misalnya umroh, ya, sampai dengan hari Jumat, ya, Sabtunya itu bisa umroh pamitan, ya, bisa tawaf wada, bisa tawaf wada, ya, atau di hari selanjutnya juga bisa. Jadi ini tadi adalah tawaf ifadah, ya, tawaf wada, tawaf wada atau tawaf pamitan. Fatofa lalu tawaf siapa Nabi? Di Baitullah. Qabla udah ya. Nah, kemudian Nabi keluar, ya, kemudian Nabi tawaf, ya, tawaf wada itu tadi sebelum sholat subuh, lalu Nabi keluar menuju Madinah, maksudnya pulang. Nah, jadi yang dapat kita ambil hikmah dari hadis yang barusan kita baca itu, ya, salah satunya sebagai seorang pemimpin, ya, sebagai seorang pemimpin, kalau kita ini kan, ya, termasuk pimpinan diri kita sendiri kan, gitu kan. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, ini sifat atau sikapnya Nabi dalam menyikapi istrinya yang sempat merasa down, sempat merasa apa tadi? Merasa galau tingkat tinggi, gitu kan. Nah, sebagai seorang suami itu harus bisa memberikan hiburan kepada istrinya, bisa ngedem-dem, ya, bisa mendinginkan suasana, menyejukkan suasana. Jangan sampai malah tambah ngompor-ngompori, ya, sehingga istrinya merasa ya, tambah galau lagi, gitu loh. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, termasuk dalam kepengurusan, gitu kan, orang-orang yang di situ ditunjuk, diberi amal solih sebagai pengurus pun, gitu kan. Nah, pimpinannya ini harus bisa memahami, ya, memahami ru'yahnya, ya, harus bisa memahami ru'yahnya. Jangan sampai pimpinannya ini nggak ngerti, nggak peka, dan lain sebagainya, ya. Atau malah pemimpinnya lebih istilahnya itu membakar suasana malahan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, itulah, ya, Nabi itu seperti itu. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi juga kepada para sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang miskin, ya. Jadi kalau dalam hadis Bukhari itu dari Abu Hurairah, dia berkata, suatu ketika ada orang-orang fakir yang datang kepada Nabi. Ja'al fuqara ila Nabi. Lalu mereka berkata, wahai Nabi, orang-orang yang kaya itu memiliki derajat yang tinggi dan juga kenikmatan yang
baik, kenikmatan yang baik. Mereka padahal mereka itu sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka memiliki kelebihan dari harta. Walahum fadlun min amwalin. Dengan harta itu yahujju nabiha, mereka bisa haji, wayak tamirun, mereka juga bisa umroh, wayujahidun, mereka juga bisa berjihad, wayatasoddakun, dan mereka bisa sodakoh. Jadi ada orang-orang miskin itu yang datang ke Nabi. Nabi, derajatnya orang yang kaya itu wah jauh di atas kami ya Nabi ya. Padahal mereka itu ya sholatnya sama seperti kami, puasa sama seperti kami, tapi yang membedakan antara kami dengan mereka adalah mereka punya harta yang banyak yang bisa mereka gunakan untuk haji, untuk umroh, untuk jihad, untuk sedekah. Nah kemudian itu kan orang-orang miskin kan istilahnya sudah merasa down ya, merasa down gitu loh. Wah, aku berarti derajat surgaku nanti nggak bisa melebihi orang-orang kaya itu dong. Nah, kemudian Nabi bersabda, ala uhadithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum walam yudrikum ahadun ba'dakum wa kuntum khaira man antum baina dhuhranaihi. Nah, sekarang gini, ini singkatnya aja ya. Kamu mau nggak saya ceritakan suatu perkara yang kalau kalian mengerjakan perkara tersebut, kalian bisa mendahului mereka, mendahului derajat surga mereka. Kira-kira kamu mau nggak? Nah, tapi ada perkecualiannya nih. Ilaman amila mislahu, kecuali orang yang akan bisa mengerjakan dengan semisal perbuatan ini. Nah, kemudian Nabi mengatakan tusabihun wa tahmidun wa tukabbirun khalfa kulli sholatin salasa wa salasin. Kalian mengucapkanlah tasbih, tahmid, takbir di belakangnya tiap-tiap sholat sebanyak 33 kali. Nah, kemudian setelah dikatakan seperti itu, nah para sahabat pun kemudian merasa, para sahabat atau orang-orang miskin tadi merasa, wah, berarti dengan saya mengamalkan seperti ini, nantinya saya akan bisa melebihi derajatnya orang-orang yang kaya itu. Nah, kata Nabi, ya iyalah. Nah, maka di sini yang kita ambil adalah sikapnya Nabi, ya. Sikapnya Nabi itu tidak malah memperkeruh suasana atau menambahi kegalauan, tapi Nabi bisa mengobati kegalauan, ya, sehingga yang tadinya galau menjadi orang itu bisa menjadi tidak galau lagi. Seperti yang Nabi sampaikan kepada istrinya Aisyah, ya, yang tadinya khawatir, wah saya nanti gini. Ternyata Nabi memberikan solusinya itu, ya. Nah, para mubalikin juga supaya bisa menjadi pribadi yang seperti itu, ya, pribadi yang solutif, jangan malah memperkeruh suasana, dicurhati malah yang curhat malah tambah sedih. Nah, nggak bisa ngasih solusi dan lain sebagainya, itu nggak boleh seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Insyaallah dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.